Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru. Perkenalkan, nama saya Supriyatun sebagai guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 2 Salatiga, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah. Pendidikan berkembang dinamis seiring perkembangan zaman. Begitu pula murid dilahirkan sesuai kodrat alamnya, dengan berbagai potensi dan beragam perbedaan yang harus terakomodir dalam pembelajaran. Sebagai guru di SMA Negeri 2 Salatiga pada tahun ajaran 2023-2024 berhadapan dengan murid yang tergolong generasi Z. Generasi Z, menurut data Badan Pusat Statistik, adalah orang yang lahir dalam rentang tahun 1997 sampai dengan 2012, dikenal sebagai penduduk asli digital karena akrab dengan teknologi digital. Pendidikan bukan hanya sekedar menyampaikan materi, tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif yang relevan dengan kehidupan siswa, atau yang diistilahkan pembelajaran kontekstual. Selain itu, pendidikan harus berasas keadilan dengan mengakomodir perbedaan konten atau isi, proses, dan produk yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi seperti kata Rigianti dalam jurnal penelitiannya. Sejatinya, pendidikan bertujuan untuk mengantarkan murid pada kebahagiaan dan kemandirian atau merdeka. Sebagai guru, saya ingin menghadirkan pengalaman belajar yang membahagiakan dan bermakna bagi siswa melalui proyek gembira pada materi teks puisi. Istilah tersebut adalah akronim dari produktif, jelajah, kontekstual, kritis, kreatif, game, dan elaborasi. Rapor Pendidikan SMA Negeri 2 Salatiga tahun 2023 menunjukkan penurunan kemampuan literasi sebesar 18,68% dan penurunan 7,79% dalam kompetensi membaca teks sastra. Sebagai guru bahasa Indonesia, kondisi ini menjadi perhatian serius. Berdasarkan pengalaman mengajar dan pendampingan lomba menulis teks fiksi, sering ditemui siswa cenderung menulis menggunakan ide pengalaman pribadi tanpa melibatkan analisis kritis dari fenomena sekitar mereka. Dari dua situasi tadi, muncul ide untuk menerapkan proyek gembira sebagai upaya memperbaiki situasi tadi. Tantangan proyek gembira adalah fasilitas teknologi seperti akses internet dan perangkatnya, dan juga partisipasi warga sekolah sebagai ide menulis puisi. Perkenalkan, saya Aryadi. Dulu tahun 2023 pernah mensupervisi dengan metode coaching Ibu Supriyatun SPD GR. Ketika itu pembelajaran yang diambil oleh Bu Supriyatun bertemakan berita tentang lingkungan sekolah. Hasil evaluasi tersebut, saya perlu meningkatkan pengelolaan kelas dan membeli LCD proyektor sendiri agar lebih leluasa tanpa bergantian proyektor sekolah dengan guru lain. Proyek Gembira saya terapkan lagi pada tahun 2024 pada materi teks puisi. Langkah awal penerapan proyek Gembira adalah menyusun kesepakatan kelas menggunakan platform padlet.com. Kesepakatan disimpulkan kemudian ditandatangani oleh ketua kelas. Langkah berikutnya merupakan asesmen awal menggunakan game word search laman wordwall.net. Dilanjutkan dengan membuat mind mapping majas. Pembelajaran berlanjut diferensiasi konten unsur pembangun fisik puisi. Siswa memilih konten sesuai dengan minat belajar, kemudian kuis menggunakan acak nama pada
wheelofname.com, dan kartu soal PowerPoint canva.com. Asesmen formatif memanfaatkan kahoot.it. Hasil asesmen formatif, siswa memperoleh rentang 40-51% menjawab benar dalam durasi 8-15 menit. Dengan asesmen formatif ini, saya melakukan evaluasi untuk strategi pembelajaran berikutnya. Pada pertemuan berikutnya, siswa belajar menganalisis unsur batin puisi. Pendekatan yang digunakan serupa dengan pertemuan sebelumnya. Akan tetapi, saya menyesuaikan strategi pembelajaran hasil dari asesmen formatif. Hasil asesmen pada pertemuan ini menunjukkan peningkatan 49-67% siswa menjawab benar dalam waktu 7-18 menit. Pada tahap akhir, asesmen sumatif menggunakan pendekatan kontekstual, dilakukan dengan menulis puisi bertema "Andai Aku Menjadi", di mana siswa keluar kelas kemudian bebas memilih objek dan subjek yang ada di sekolah. Untuk menstimulasi, saya menggunakan ice breaking, permainan menulis puisi berantai. Siswa menulis puisi secara bergantian dengan teman sekelasnya menggunakan tema yang sama. Tetapi, siswa tidak boleh melihat puisi yang telah ditulis oleh temannya. Hasil asesmen sumatif, puisi yang ditulis siswa hasilnya sangat beragam. Ada yang menggunakan objek rumput, tiang bendera, ikan, pohon, ada pula yang tukang kebun, satpam, dan kantin. Hasil menunjukkan tingkat berpikir kreatif, kritis, dan reflektif siswa. Refleksi pembelajaran menggunakan mentimeter.com dengan 5 pertanyaan. Hasil pertama, siswa merasa senang, seru, asik, dan tidak bosan. Hasil 2, momen yang mereka sukai seperti puisi berantai, kahoot, dan menulis puisi di luar kelas. Ketiga, siswa memilih objek subjek sekolah dibanding tema pengalaman pribadi. Keempat, 80% siswa merasa tertantang berpikir kritis menggunakan tema tersebut. Kelima, siswa menikmati rangkaian dalam pembelajaran proyek gembira. Hasil refleksi menggunakan instrumen praktik baik, proyek gembira berhasil meningkatkan kualitas pembelajaran. Faktor keberhasilannya banyak ditemui. Kolaborasi dengan warga sekolah pun terjalin dengan baik, dan beberapa guru meniru pendekatan proyek gembira. Ya, saya kepala sekolah sekaligus sebagai coach memberikan apresiasi. Yang pertama, saya merasa bangga, senang dari pembelajaran Bu Atun yang saya lihat tadi dengan metode proyek gembira benar-benar membangkitkan anak-anak untuk aktif dalam pembelajaran. Ada kegiatan mengerjakan proyek, dan dari asesmen awal, asesmen formatif sampai dengan asesmen sumatif itu tampak anak-anak antusias semua. Anak-anak itu aktif dan anak-anak enjoy. Proyek Gembira berdampak positif pada hasil rapot pendidikan 2024, meningkatkan nilai indikator literasi dan kompetensi membaca sastra. Diseminasi praktik baik Proyek Gembira, pesertanya tertarik mengembangkan lebih lanjut dan menginginkan diseminasi lanjutan, khususnya tutorial game dalam pembelajaran. Kesimpulannya, Proyek Gembira adalah pendekatan pembelajaran berbasis diferensiasi digital dan kontekstual yang berdampak positif terhadap siswa, guru, dan warga sekolah. Program ini berhasil meningkatkan kemampuan literasi siswa, menumbuhkan kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis. Rekomendasi ke depan adalah memperluas diseminasi Proyek Gembira ke sekolah-sekolah lain melalui komunitas belajar mata pelajaran tingkat kota, agar semakin banyak guru yang menerapkan pendekatan serupa dalam pembelajaran. Selain itu, dukungan teknis seperti akses internet dan perangkat teknologi yang memadai sangat dibutuhkan dalam pembelajaran berbasis digital ini. Dengan demikian, pendidikan di era digital dapat lebih relevan dan mempersiapkan murid menghadapi tantangan di masa depan.